Selamat siang, saudara. Senang bisa kumpul lagi ya. Udah bulan Mei lagi, udah awal bulan lagi kita. Saya berharap kita semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Amin, saudara. Bulan-bulan yang baru, musim yang baru dalam kehidupan kita. Nah, sharing saya hari ini tentang restoration. Ini dibawakan juga oleh Presiden di PVJ. Ya, saudara bisa mendengar nanti di YouTube versi lengkapnya. Ada beberapa part yang saya nggak bawakan di tempat ini, ya. Nah, sebenarnya perenungannya tuh berawal dari gini, saudara. Kemarin kan Paskah ya, saudara ya. Saya ada mampir ke beberapa home dan saya ada mampir ke salah satu dan membuat pertanyaan begini. Apa sih arti Paskah buat kita secara pribadi? Wah, seru tuh. Itu home itu dia bikin seperti itu. Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan sudah memberi saya kesempatan yang baru. Semua jawabannya seputar itu. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa saya. Wah, semuanya bagus banget, saudara. Nah, cuman ada Pastor Andi sempat bawain ini di Paskah kemarin, kalau saudara ingat. Cerita Tuhan yang tidak lengkap. Kita seringkali memandang kekristenan hanya dua bagian saja. Kejatuhan kita dalam dosa, dan kita ditebus, kita diampuni. Hanya dua saja. Dari semua cerita Paskah, poin ini yang paling menonjol. Hanya dua saja. Saya dulu orangnya kacau kok. Saya sudah diampuni, saya hidup jadi lebih baik, saya hidup jadi lebih benar. Keluarga saya dulu acak-acakan, sekarang sudah ditebus, saya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan selesai sampai di situ. Saya jangan itu. Pengertian ini buat saya luar biasa banget. Cerita Tuhan yang tidak lengkap. Karena seharusnya cerita Tuhan yang lengkap itu ada 4 bagian, saudara. Ada creation tentang penciptaan, bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan rupa dan gambarnya Allah. Saudara ingat itu? Tujuan penciptaan supaya kita bisa membangun hubungan dengan Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Kejadian 1 dan kejadian 2, saudara bisa baca nanti di rumah. Itu tentang penciptaan, bahwa gini loh, Tuhan tuh punya tujuan saat menciptakan kita. Dan itu yang kedua tentang kejatuhan, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, dalam ketidaktaatan. Jadi dosa bukan cuma sekedar makan apel, saudara, setuju ya? Tapi bicara tentang sebuah ketidaktaatan, itu yang merusak hubungan kita dengan Allah, itu yang merusak semua rencana Allah atas hidup kita. Makanya di bab yang ketiga, redemption tentang penebusan, bagaimana inisiatif dari Allah untuk membawa Yesus masuk ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Adanya penebusan. Nah, ada banyak orang yang berhenti sampai di situ, saudara. Berhenti ketika saya sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan, saya sudah ditebus, saya sudah terima Yesus. Padahal ada poin yang 4 namanya restoration. Restoration itu bicara gini, bicara kita dikembalikan kepada fungsi semula, ya, ketujuan Allah semula waktu Dia menciptakan kita untuk membangun hubungan kita dengan Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Ada banyak poin ini yang nggak diikuti, ada banyak poin ini yang merasa bahwa nggak perlu. Jadi nggak sekedar diampuni, tapi Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tuhan pengen membangun hubungan lagi dengan kita. Makanya kalau kita lihat Paskah kemarin, ada tirai bait Allah yang terbelah 2, ya, kalau saudara di PVJ, itu tentang bicara gini, gak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Allah sudah menyatakan dirinya begitu rupa. Sebuah keputusan dan kesadaran untuk mendekat pada Tuhan. Makanya semua hubungan kita dengan Tuhan itu diawali dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Semua pemulihan itu diawali dengan pulihnya hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada pemulihan sejati tanpa keintiman dengan Tuhan. Itu pembukaannya, saudara. Makanya kalau hari ini kita bicara tentang ibadah pribadi, itu bukan cuma tentang aktivitas rohani, setuju, saudara? Tapi ibadah itu memiliki pengertian mengusahakan, melayani, melakukannya bagi Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan kita, dalam semua bidang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mempercayakan sesuatu
kita perlu mengusahakannya, dan itulah ibadah kita. Ya, makanya Kolose 3 ayat 23, maaf nggak ada di PPT. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dasar pemikirannya seperti itu, bahwa apapun yang percaya, keluarga, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan, itu sedang kita lakukan sebagai ibadah kita sama Tuhan. Kita mengusahakannya seperti untuk Tuhan. Nah, semua itu kan, kalau buat saya gini, pekerjaan, keluarga, pelayanan, itu adalah sebuah tempat-tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Setuju, saudara? Kita bisa melayani Tuhan. Bukan berarti pelayanan hanya di tempat ini. Keluarga saudara adalah tempat kita melayani. Pekerjaan kita itu adalah tempat kita bisa melayani. Nah, semua itu perlu kita pikirkan bahwa sebagai ibadah pribadi kita. Setuju, saudara ya? Nah, ini ada satu cerita di Perjanjian Baru tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Saudara mungkin ingat Matius 25. Pastor Andi juga bawakan di PVJ. Saya bacakan buat saudara. Ini versi bahasa Indonesia masa kini, bahasa Indonesia sehari-hari. Apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya seperti dalam perumpamaan ini. 10 gadis pengiring pengantin masing-masing mengambil pelita, lalu pergi menyambut pengantin laki-laki. 5 orang dari mereka bodoh, dan 5 yang lainnya bijaksana. Kelima gadis yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak persediaan. Kelima gadis yang bijaksana membawa pelita bersama-sama dengan minyak persediaan. Saya berhenti sampai di situ. Saudara bisa lihat, gadis bodoh dan gadis bijaksana sama-sama membawa pelita. Setuju, saudara? Mereka semua membawa pelita, dua-dua membawa pelita. Ada banyak terjemahan yang mendefinisikan pelita itu sebagai bicara tentang perbuatan baik atau kesalehan seseorang, tentang perbuatan baik. Dan minyak itu bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Minyak itu bicara tentang segala sesuatu yang membuat pelita tetap menyala. Kalau mau sederhananya gini, minyak itu akan selalu membuat pelita itu menyala. Betul, saudara? Tanpa minyak, pelitanya nggak bisa nyala. Makanya secara sederhananya gini, perbuatan baik kita itu perlu diisi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang yang fokus dengan perbuatan baik. Ada banyak orang yang fokus dengan yang penting kan saya baik, Pak. Yang penting saya nggak nipu, Pak. Tapi mereka nggak pernah memikirkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Mereka melakukan perbuatan baik ya hanya karena perbuatan baik. Hanya karena mereka takut dihukum. Hanya karena mereka takut dikutuk mungkin. Bulan lalu saya menjenguk satu senior gitu ya, udah umur 80. Anaknya bilang ke saya begini, "Kok doainlah si papa." Si papa teh kepahitan sama Tuhan. Loh, kenapa? Saya bilang, jadi papa itu baik kok, selama hidupnya nggak pernah ngejahatin orang. Tapi sekarang dia sakit. Udah 40 hari di ICU, saudara bisa bayangin. Wah, saya bilang kesian banget ya. Tapi kok kenapa? Saya bilang kenapa kepahitan? Ya dia bilang, dia sudah lakukan semua yang baik. Tapi sekarang kenapa dia sakit? Kenapa dia nggak menerima yang baik juga dari Tuhan? Saudara bisa lihat, ketika pelita nggak disertai dengan minyak, kita fokus pada perbuatan baik. Kita seringkali gini, kita terjebak dengan hubungan transaksional. Setuju, saudara? Kita terjebak dengan hubungan timbal balik. Kita merasa bahwa Tuhan harus membayar apa yang sudah kita lakukan. Kita merasa bahwa Tuhan harus melakukan apa yang saya mau karena saya sudah berbuat baik. Ada banyak orang terjebak dengan transaksional. Ada banyak orang terjebak dengan hubungan timbal balik. Kesian banget, akhirnya hidupnya pahit sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Dan saya datengin, saya coba ngobrol, saya doa, "Om gimana?" Gak bisa ngomong. Itu jangan gitu-gitu doang ya. Saya bilang, "Kenapa Om? Apa yang dirasa apa?" "Ayang lotek." Lucu sih Om. "Ayang lotek." Waduh, kesian banget ya, saya bilang. Orangnya kaya banget, saudara. Tapi menyedihkan sekali waktu gini loh. Waktu kita membangun kekristenan kita dengan fondasi yang salah. Saudara bisa bayangin gak sih? Bahkan sampai usia tua pun
dia sedang membangun fondasi kekristenannya salah. Saya kenal Om ini dari zaman gereja sebelum CLCC, saudara, waktu kita di Setiabudi dulu. Kesian. Tapi saya berharap kita bisa belajar sesuatu. Pelita dan minyak nggak bisa dipisahkan. Amin, saudara. Perbuatan baik kita harus selalu diikuti dengan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ini ayat lanjutannya, pengantin laki-laki itu datang terlambat. Jadi gadis-gadis itu mulai mengantuk lalu tertidur. Tengah malam barulah terdengar suara teriakan. Pengantin laki-laki datang, mari sambut dia. 10 gadis itu bangun dan memasang pelita mereka. Ayat yang ke-8, gadis-gadis bodoh itu berkata kepada yang bijaksana, berikanlah minyakmu sedikit kepada kami, sebab pelita kami sudah mau padam. Tidak bisa, jawab anak-anak gadis yang bijaksana itu, sebab nanti kita semua tidak punya cukup minyak. Pergilah, beli di toko. Gitu ya. Dalam artian gini loh, minta minyaknya. Gadis bodoh itu bilang, minjemlah sedikit, mintalah. Gadis bodoh tidak dapat meminjam minyak kepada gadis yang bijaksana. Gadis bijaksana nggak mau kasih minyaknya. Artinya gini loh saudara, hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak bisa dipinjam dari orang lain. Setuju nggak saudara? Orang tua kita boleh baik banget, boleh suci banget, tapi maaf, anak-anak bisa meminta perbuatan baik dari orang tuanya. Nggak bisa saudara. Anak-anak pun seperti itu, anaknya baik banget, soleh banget. Tapi masalah itu kita nggak bisa meminjam, kita nggak bisa ngasih tentang hubungan pribadi. Kita nggak bisa menitipkan, ya udahlah gua kasih sedikit. Nggak bisa, saudara. Kalau kita percaya bahwa minyak adalah sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, itu nggak bisa dipinjamkan. Saat kita kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan, makanya coba dicek. Karena itu gini loh, minyak itu nggak bisa kita ambil, kita pinjam dulu ya sebentar, nggak bisa. Coba dicek hari ini, apakah minyak hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu membuat kita menyala nggak sih? Atau jangan-jangan kita kehabisan minyak? Makanya setiap orang harus memiliki minyaknya sendiri. Setuju, saudara? Setiap orang harus memiliki minyaknya sendiri. Yaitu sebuah hubungan pribadi yang dibangun nyata dengan Kristus. Bagaimana dengan kehidupan doa kita, bagaimana kehidupan saat teduh kita, merenungkan firman kita, itu semua menjadi hal yang penting buat kita renungkan. Saya ada mendampingi seorang suami istri yang sedang bermasalah, masalahnya kacau, ruwet, nggak karu-karuan, dan saya bilang nggak tahu, saya jalan keluarnya gimana, saya nggak tahu. Masalah perselingkuhan, nggak ngerti saya jalan keluarnya, karena nggak simpel. Perselingkuhannya itu ruwet banget. Makanya saya kasih ke beberapa home leader yang saya rasa dia lebih hebat dari saya titipkan di home itu. Ya, supaya dia bisa belajar sesuatu dari home leadernya. Dan saya cuma bilang gini, bro, doalah sama Tuhan. Baca firman, merenungkan firman. Dia bilang, saya cuma bilang gini, kelihatannya klise, kelihatannya ya kok nasihatnya cuma suruh doa sih. Nasihatnya cuma suruh baca firman aja sih. Nggak ada nasihat yang lain. Saya cuma bilang, kita semua terbatas sebagai manusia. Setuju, saudara? Para konselor, home leader, itu semua manusia biasa. Setuju, saudara? Jangan berharap dia bisa menyelesaikan semua solusi yang saudara bawa kepada mereka. Ada saatnya dan harus saya rasa kita berdoa sama Tuhan. Kita minta minyaknya sendiri sama Tuhan. Supaya apa? Supaya pelita kita secara pribadi tetap nyala. Kita nggak bisa ngandelin orang. Kita nggak bisa ngandelin home leader. Kita nggak bisa ngandelin siapapun. Ada saatnya kita perlu minta minyak itu sama Tuhan. Amin, saudara? Ini lanjutannya. Maka gadis-gadis bodoh yang bodoh itu pergi membeli minyak. Sementara mereka pergi, tibalah pengantin laki-laki. Kelima gadis yang sudah siap itu masuk bersama-sama dengan pengantin laki-laki ke tempat pesta, dan pintu pun ditutup. Ada banyak orang yang merasa gini loh, gadis bodoh itu terlambat, pintunya udah keburu tertutup, yang bijaksana masuk, yang bodoh nggak bisa masuk. Tapi ada hal yang menarik, saudara, di ayat selanjutnya. Kemudian gadis-gadis yang lainnya itu tiba, gadis bodoh itu. Mereka berseru, "Tuan, Tuan, bukakan pintu untuk kami."
Tetapi pengantin laki-laki itu menjawab apa saudara? Aku tidak mengenal kalian. Agak tragis sih saudara. Dia sudah bawa pelita, minyaknya habis, dan pas waktu mau ketemu dengan mempelainya cuma bilang, aku nggak kenal kalian. Saudara bisa lihat nggak sih? Kalau tadi kita ingat pelita adalah sebuah perbuatan baik, tapi perbuatan baik tanpa pengenalan pribadi kita sama Tuhan, mempelai itu bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Saya berharap kita bisa merenungkan perenungan ini. Pelita dan minyak menjadi sesuatu yang harus ada kedua-duanya. Setuju, saudara? Gadis bodoh tidak bisa masuk bukan hanya karena terlambat, tapi karena mempelai pria tidak mengenal mereka. Agak sedih sih waktu saya merenungkan ini, waktu Pastor Andi bagian ini, gue mau bagian ini. Agak sedih sih, saudara. Jangan sampai gini loh, perjalanan kekristenan kita ujungnya di sini. Pada saat kita ketemu Tuhan nanti, Tuhan cuma bilang, wah gak kenal nih sama lu. Wow, betapa menyedihkannya, saudara. Setuju, saudara? Betapa menyedihkannya sebuah perjalanan yang kita bangun mungkin sudah lama karena kita salah membangun fondasinya. Di ujungnya, aku gak kenal kamu. Saya berharap pelita dan minyak harus ada kedua-duanya. Perbuatan baik tanpa pengenalan akan Tuhan akan membuat kita kecewa sama Tuhan saat kita mengalami hal-hal yang gak enak. Seperti Om yang tadi, semua perbuatan baiknya gak disertai, gak diikuti dengan pengenalan akan Tuhan. Membuat dia kecewa pada akhirnya, membuat gak kecewa sama Tuhan, marah. Atau sebaliknya, kita bagus membangun hubungan dengan Tuhan, tapi kita gak pernah melakukan perbuatan baik, saudara. Kita gak pernah mengaplikasikannya dalam kehidupan. Itu pun akan menjadi sesuatu yang aneh, betul saudara? Kita rajin pelayanan sih, kita rajin baca firman sih, kita pinter dalam banyak Alkitab, banyak ayat, kita hebat, tapi kehidupan kita nggak jadi berkat, tapi kehidupan kita banyak menyakiti orang lain. Makanya poin dari cerita ini, minyak dan pelita menjadi sesuatu yang harus ada dalam kehidupan kita. Nggak bisa cuma salah satu. Pelita tanpa minyak dikatakan gadisnya bodoh. Setuju, saudara? Sebuah perbuatan baik tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan jadi bodoh. Makanya ini yang Yesus bilang di ayat yang terakhir. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaannya ini itu begini. Oleh sebab itu, apa saudara? Berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu harinya ataupun jamnya. Saya suka kata berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya hidup dalam kesiapan. Berjaga-jaga, tetap dalam kesadaran rohani, tidak hidup dalam dosa dan rasa aman yang palsu. Kalau hari ini mungkin kita masih terikat dengan dosa, dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, saya cuma mau bilang gini, hey, kita nggak tahu waktunya, kita nggak tahu jamnya. Ayo cepat-cepat ambil keputusan untuk bertobat. Tidak hidup dengan rasa aman yang palsu. Yang penting kan saya nggak berbuat jahat, Pak. Yang penting kan saya berbuat baik terus, Pak. Saya cuma mau bilang, ayo bangun hubungan sama Tuhan. Perbuatan baik tanpa hubungan dengan Tuhan, saya percaya suatu hari nanti kita akan kecewa sama Tuhan. Waktu Tuhan nggak menjawab semua keinginan kita. Yang kedua, memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan, sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan yang ketiga, berjaga-jaga bicara tentang berbuah dan bertanggung jawab. Sebuah tindakan yang nggak pasif, nggak cuma sekedar berjaga-jaga, tapi bicara tentang berbuah. Ada banyak orang kekristenan selalu diukur dengan yang penting kan bisa bertumbuh, Pak. Kenapa kamu pindah gereja? Oh, supaya saya bertumbuh, Pak. Kenapa kamu pindah home? Supaya saya bertumbuh. Home yang kemarin nggak bertumbuh, Pak. Sudah sering dengar kata-kata itu. Nggak bertumbuh. Saya cuma bilang gitu. Bertumbuh itu fokus pada berbuah, itu orang lain yang menikmati, bukan kita. Ada banyak orang yang penting bertumbuh, Pak, kekristenan. Saya setuju. Tapi saya berharap nggak berhenti sampai level bertumbuh. Karena harusnya kita dipanggil untuk menghasilkan buah. Amin, saudara? Berbuah. Kesiapan bukan soal mengetahui waktunya. Berjaga-jaga bukan karena kita tahu waktunya dan kita berjaga-jaga. Tapi yang jadi perhatian gini loh, bagaimana kita membangun kehidupan kita.
Bagaimana kita membangun kekristenan kita dengan benar. Bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan itu menjadi dasar pengenalan kita. Itu yang menjadi dasar kita bisa melakukan banyak perbuatan baik. Perbuatan baik yang kita lakukan dasarnya itu karena dihasilkan dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Bukan alasan yang lain. Nah, perenungannya dari perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana ini, ya, gadis bodoh tidak masuk bukan karena terlambat, tapi karena mempelai tidak mengenal mereka. Hati-hati dengan ini, saudara. Hati-hati. Coba dicek perjalanan kekristenan kita. Apakah yang kita lakukan hari-hari ini sedang membuat kita semakin mengenal Tuhan, atau hanya membuat kita semakin baik saja dalam hidup? Ada banyak orang yang harusnya bilang gini, yang penting baik, yang penting baik. Saya percaya harusnya gini, semua perbuatan baik itu akibat kita dekat sama Tuhan. Amin, saudara. Bukan karena timbal balik, bukan karena takut dihukum, bukan karena apapun, tapi karena saya tahu, saya dikasihi, saya sudah dipulihkan sama Tuhan, dan itu yang membuat saya bisa jadi berkat untuk orang lain. Dan yang kedua itu, mereka membawa pelita sebuah gambaran tentang perbuatan baik, tapi tidak punya minyak yang merupakan gambaran sebuah hubungan yang mendalam dengan Kristus. Hari-hari ini saya berharap kita bisa punya hubungan ibadah yang pribadi sama Tuhan. Setuju, saudara? Ibadah korporat gini oke juga lah, ibadah bersama oke. Tapi saya cuma mau bilang, jangan-jangan Tuhan pengen ketemu dengan kita secara pribadi. Amin. Jangan-jangan Tuhan pengen ngomong sesuatu di kamar kita saat kita berdua sama Tuhan. Pelayanan dan perbuatan baik harusnya lahir dari sebuah keintiman dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya berharap itu yang bisa menjadi perenungan buat kita hari-hari ini. Pelita tanpa minyak, firman Tuhan bilang, dikatakan bodoh. Coba renungkan itu. Semua perbuatan baik kita tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, firman Tuhan bilang, dikatakan bodoh. Saya hanya berharap perjalanan kekristenan kita nggak sampai salah. Setuju, saudara? Pada saatnya kita datang sama Tuhan, Tuhan mengenal siapa kita. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Perenungan ini agak dalam. Saya berharap kita semua nggak selesai sampai di sini. Nanti saudara pulang ke rumah, coba baca lagi, saudara renungkan lagi. Apa sih yang sedang kita bangun dalam kehidupan kekristenan kita? Amin, saudara.